Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki tahun baru ya. Tahun baru dari penanggalan Masehi. Kita masuk di tahun 2024 ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatannya ya. Dan ini menjadi kenikmatan yang sangat-sangat besar sekali yang Allah berikan, yaitu berupa kenikmatan waktu ya. Nah, jadi memang di akhir tahun dan di awal tahun ini biasanya pembahasan masalah introspeksi diri. Nah, ini sering disampaikan dan juga kaitannya dengan masalah waktu ini. Jadi waktu sifatnya adalah antara kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Itu sifat waktu seperti itu. Dan saking tingginya kedudukan waktu ini, Allah Subhanahu wa taala sering sekali bersumpah di dalam surat-suratnya atau di dalam ayatnya ini dengan menggunakan nama waktu. Jadi Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah saja. Ya. Gak boleh kita bersumpah demi bapak saya. Boleh nggak? Gak boleh. Jadi kalau makhluk itu tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah saja. Tapi kalau Allah boleh bersumpah dengan nama makhluknya. Nah, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, ini berarti makhluk itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan dengan menyebutkan waktu, ini sangat terperinci sekali. Misalkan Allah bersumpah dengan waktu yang sifatnya umum, ya, wal asr, demi masa. Ya. Kemudian Allah tafsil, ya, wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian Allah bersumpah lagi wadduha, demi waktu duha. Kemudian malam dan siang itu pun ada sumpah Allah ya. Walaili idza yaksha wan nahari idza tajalla ya. Demi waktu malam dan juga demi waktu siang. Nah, saking banyaknya Allah menggunakan nama waktu di dalam sumpahnya, ini berarti menunjukkan bahwasanya waktu ini sangat tinggi sekali kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena para salaf ya ini sering mengingatkan kaum muslimin dengan perkataannya, "Yabna Adam, innakum ayyamun. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'dukum." Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian ini adalah hari-hari. Ketika satu hari berlalu, maka berlalulah atau hilanglah sebagian dari kalian. Oleh karenanya masalah waktu ini para jemaah sekalian, ini hendaknya kita harus pandai untuk mensyukuri. Kemudian di akhir-akhir tahun ya, atau yang terbaik itu adalah di setiap akhir hari. Kita itu ada sebuah proses untuk jiwa kita yang sering kita namakan dengan al-muhasabah. Yaitu kita mengevaluasi diri kita. Dan ini momennya sangat tepat sekali ya. Kita beralih dari tahun 2023 dan kita masuk di tahun 2024 ya. Ini pada hakikatnya umur kita bertambah atau berkurang ini, Pak? Baik. Jadi bertambah semakin tua, tapi berkurang jatah umurnya. Makanya dalam ilmu manajemen modern ya, masalah evaluasi ini pasti ada. Kita membahas tentang masalah apapun, itu dalam ilmu manajemen ini pasti ada evaluasi ya. Jadi dia apa namanya proses yang sering disebutkan dalam manajemen modern itu ada apa namanya ada planning, ada perencanaan ya. Kemudian ada organizing, persiapan ya. Ada actuating, itu dalam pengaplikasian. Ada controlling, pengawasan, evaluating, evaluasi. Atau kalau dalam bahasa ulama kita ada takhtid, ada tanfid, ada muhasabah. Ada perencanaan, realisasian, ada evaluasi. Nah,
Nah, sebuah kegiatan apapun tanpa evaluasi ini akan tidak sangat maksimal, bahkan itu akan membahayakan. Oleh karenanya, ya tadi sudah dibacakan oleh imam kita ya, ini salah seorang santri kita yang kita ajak kajian ya. Ini membacakan tentang ayat tentang masalah muhasabah, tentang masalah evaluasi ya. Ini kalau dalam kitab Tazkiyatun Nufus kita sampai di halaman ke-69 ya. Baik. Ada yang punya kitabnya nih, Pak? Belum ada ya? Baik. Kalau bisa di rumah kita ini ada perpustakaan pribadi masing-masing ya. Nah, jadi ada musola, di situ ada perpustakaannya. Jadi kita sedikit-sedikit mengisi perpustakaan kita itu dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah ya. Setiap jiwa itu harus melihat maqaddamat, apa yang sudah dia lakukan di masa yang lalu untuk di masa mendatang, ligodin ya. Jadi melihat masa lalu untuk menyongsong masa depan. Dan yang menariknya dalam ayat itu ya, ini sering disebutkan juga oleh para ulama ya, tentang pembahasan masalah muhasabah. Ini sangat-sangat unik sekali di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala ini sampai mengulang tentang perintah takwa itu di satu ayat sampai dua kali nih, Pak. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Kemudian wattaqullah dua kali. Ya. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya tentang masalah muhasabah diri ya, dari konteks ayat itu ya. Perintah takwa dalam satu ayat itu sampai dua kali. Dan kita tidak temukan di ayat yang lain ini, Pak. Biasanya satu ayat itu perintah takwa itu satu kali. Tapi dalam ayat ini tentang masalah muhasabah diri, ini satu ayat itu sampai disebutkan dua kali perintah takwa. Dan muhasabah ini harus kita lakukan secara kontinu. Secara kontinu. Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil orang-orang yang beriman itu dengan huruf nida iya. Jadi dalam bahasa Arab ketika memanggil seseorang itu ada beberapa huruf yang bisa dia gunakan. Ada sekitar 14 huruf. Ya, wahai. Ya sama seperti bahasa Indonesia kan ya. Kita menggunakan kalimat wahai atau apa lagi? Apa lagi, Pak? Hey gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab pun demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayatnya itu menggunakan kalimat iya. Yaitu artinya huruf nida, huruf panggilan yang ini mencakup orang yang dekat atau orang yang jauh. Itu artinya panggilan dengan huruf nida iya. Ya. Jadi Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Artinya selama ada iman di dalam hatinya, meskipun itu dia dalam keadaan sedang dekat dengan Allah, dengan banyaknya ibadah, amal soleh, atau dia itu sedang dalam keadaan lalai. Ya. Ini semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah memanggil kita untuk kita itu senantiasa perhatian tentang masalah evaluasi ini. Jadi dia melihat apa yang sudah berlalu, kemudian dia perbaiki untuk masa yang mendatang. Dan uniknya ya, ketika Allah menggunakan masa mendatang, kalimat masa mendatang itu adalah dengan kalimat li godin. Godan itu artinya besok. Misalkan hari ini adalah hari Sabtu, berarti godan itu adalah hari Minggu. Ini secara asalnya. Tapi ketika kita membuka lembaran-lembaran para ahli tafsir, ya, itu hampir mereka semuanya sepakat. Yang dimaksud besok itu bukanlah hari setelah hari ini. Tapi yang dimaksud besok itu adalah hari kiamat. Jadi seakan-akan konteks ayatnya itu Allah ingin mengajarkan kepada kita, lihatlah apa yang sudah berlalu dari kesalahan-kesalahan untuk diperbaiki demi kemaslahatan pada hari kiamat.
Kalau kita kadang membatasi masa mendatang atau masa depan itu adalah masa ketika kita itu dewasa. Ya, kadang-kadang kita sering memberikan motivasi kepada anak-anak kita ya untuk senantiasa rajin belajar ya, kemudian rajin menabung dan seterusnya. Ini untuk masa depan kalian kan gitu ya. Nah, masa depan itu kadang kita batasi hanya ketika masa dia dewasa. Nah, makanya ketika anak-anak itu tumbuh ya, dengan belajar yang rajin di masa kecilnya, masa remajanya, kemudian di masa dewasanya dia menjadi orang yang sukses dunia. Nah, dia merasa saya sudah berhasil di masa depan saya. Padahal masa depan bahasa yang Allah gunakan godan itu bukan hanya sekedar kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat. Nah, ini sesuatu yang betul-betul harus harus kita jadikan perhatian ya. Ya, tentang masalah ayat muhasabah. Dan kalau kita perhatikan ya tentang masalah muhasabah ini ya, berarti kita itu mengevaluasi amal kita, kemudian mengevaluasi hati kita. Dan hati manusia itu nanti terbagi menjadi tiga, ya, seperti disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini ya. Jadi hati manusia itu ada tiga. Dan hati manusia ini nanti akan berada di tengah-tengah dari dua dorongan. Satu, itu dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajak kepada surga. Kemudian yang satu lagi, ini dorongan dari jiwa dia sendiri. Jadi ada hati, ada jiwa. Ini berbeda. Dorongan dari jiwa dia sendiri yang terkadang dipengaruhi oleh hawa nafsu, terkadang dipengaruhi oleh bisikan syaitan yang menggiring kepada keburukan. Nah, hati itu di tengah-tengah antara dua hal ini. Dari dorongan diri dia sendiri, ia dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan, dan dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itu berada dalam keadaan genting sebetulnya setiap hari. Ketika dorongan dari Allah kuat, maka hati itu selamat pada hari itu. Esok harinya belum tentu ya. Itu keadaan hati. Nah, hati manusia ini nanti akan ada tiga karakternya. Yang pertama itu adalah nafsul mutmainnah ya. Yaitu hati yang senantiasa dia berada di dalam ketenangan ya. Ini Allah firmankan dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ini jenis hati yang pertama. Kemudian jenis hati yang kedua itu namanya hati maaf ya, jenis jiwa ya, maaf ya. Yang pertama itu jenis jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua ini jenis jiwa yang lawamah ya. Senantiasa dia itu bergejolak. Itu namanya jiwa yang sifatnya lawamah. Jadi senantiasa dia itu bergejolak. Artinya terkadang dia itu bergejolak untuk ke hal-hal yang buruk ya. Terkadang juga dia bergejolak untuk menyesali apa yang sudah pernah dia lakukan. Itu jiwa yang lawamah ya. Dan kebanyakan kaum muslimin ini jiwanya adalah jiwa yang lawamah. Nah, kemudian jiwa yang ketiga ini adalah an-nafsu al-ammaratum bisu ya. Dan jiwa yang senantiasa mendorong untuk kepada keburukan. Dan ini adalah hukum asalnya jiwa manusia. Dan ini pernah Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Yusuf. Ini pernyataan Yusuf yang Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat ke-35. Jadi dalam kondisi ketika itu Yusuf difitnah, ya, kemudian dia masuk ke dalam penjara, kemudian akhirnya Allah bisa membuktikan bahwasanya Yusuf ini tidak bersalah. Ya, dengan bantuan teman yang ada di penjara tersebut untuk menyampaikan kepada rajanya bahwasanya Yusuf ini difitnah. Ya. Nah, ketika Yusuf itu sudah terbebas dari fitnah, dia mengatakan, ya, ini Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat ke-35 ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim ya.
dan saya ini tidak melepaskan diri dari keburukan jiwa saya sendiri. Sesungguhnya jiwa itu ammaratun bisu, sangat banyak sekali memerintahkan kepada keburukan. Jadi Yusuf ini berada di posisi yang benar, tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak. Justru dia itu ketika bisa membuktikan dirinya salah, dirinya benar, dan dia difitnah, dia tetap berhati-hati dari dorongan jiwanya sendiri. Ini bisa dibayangkan itu, Pak. Jadi orang yang sesoleh Yusuf itu pun masih sangat khawatir dengan jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Jadi bagi kita ya, sebaik apapun amal soleh yang kita lakukan, kita tidak boleh terlengah dari apa namanya, hati kita itu dengan mengklaim hati kita itu berada dalam kesucian. Ini hati-hati. Kadang setan itu masuknya di situ. Jadi setan itu masuk dari celah orang-orang yang soleh itu adalah dari celah dia itu merasa gurur, merasa tinggi dengan amal solehnya. Kalau setan itu masuk dari orang-orang yang banyak maksiat itu dari celah supaya orang yang maksiat ini putus asa. Jadi setan ini Masya Allah ya, sangat cerdas sekali di dalam menggelincirkan manusia. Kalau orang yang maksiat, itu cara menggelincirkan dari setan itu adalah dengan cara supaya orang itu putus asa dan dia menganggap Allah tidak akan mengampuni dosanya. Ini cara setan itu menggelincirkan orang yang ahlu maksiat. Tapi bagi orang yang ahlu ibadah, cara menggelincirkan syaitan adalah supaya orang itu merasa tinggi dengan amal ibadah yang dia lakukan. Makanya Yusuf ini ya, ketika dia bisa membuktikan kebenaran dirinya, dia mengatakan seperti itu. Saya tidak melepaskan diri saya, artinya saya tidak merasa diri saya ini suci, dan di dalam jiwa saya ini senantiasa ada nafsu yang senantiasa bergejolak untuk memerintahkan kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali bagi orang yang Allah berikan rahmat kepada dirinya. Baik. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam proses perbaikan diri tentunya kita butuh melihat kepada contoh-contoh ya. Ini ada sebuah contoh kisah yang sangat bagus sekali ya, yang perlu kita jadikan teladan, dan ini kisah ini sering saya sampaikan ya di beberapa kesempatan ya. Karena memang kisah ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi proses perbaikan diri sehingga mencapai maksimal yang mencapai tujuan yang optimal ya. Ini ada seorang di zaman jahiliyah dahulu ya, yaitu orang yang sangat-sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaum muslimin ya. Jadi ibarat jalan hidupnya ini penuh dengan kemaksiatan ya. Dia itu benci kepada Rasul, benci kepada kaum muslimin, benci kepada Islam. Bukan hanya benci, tapi dia juga senantiasa selalu berusaha untuk membunuh Nabi, kemudian mengganggu kaum muslimin dan menghalangi dakwah Islam ini. Insya Allah kita di sini ya, jamaah ini ada nggak yang seperti ini Pak ya? Pernah nggak ada dulu kita ya, sebelum kita apa namanya? Taib. Pernah nggak kita menghalang-halangi orang ke masjid gitu ya? Pernah nggak Pak? Nggak pernah ya. Seoptimal-optimal kita ya, mungkin di masa dahulu gitu ya. Belum terlalu fokus dengan agama ya. Kadang-kadang melihat orang yang tekun dalam agama, mungkin kita hanya di dalam hati saja ya. Wah, saya belum bisa mengikutinya ya. Nah, orang ini ya, orang ini sangat benci kepada Nabi. Bahkan senantiasa berusaha untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan ayahnya ya. Ini senantiasa selalu mengambil kesempatan untuk bagaimana bisa membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ayahnya ini ya? Yang akhirnya meninggal di perang Badar ya, terbunuh di perang Badar ya. Siapa ayahnya? Yang bernama Abu Jahal. Pernah dengar ini Pak? Abu Jahal ya. Siapa yang tidak kenal Abu Jahal ya?
Walaupun nama aslinya itu adalah Abul Hakam aslinya. Dia orang yang sangat bijaksana sekali. Jadi ketika orang Quraisy itu ada sebuah masalah, mereka mengadukan kepada Abul Hakam ini. Dia orang yang sangat bijak. Tapi ketika dia tidak menerima Islam, dikatakan sebagai Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Nah, anaknya ini bernama Ikrimah. Pernah dengar ini, Pak? Pernah ya. Ikrimah bin Abu Jahal. Ayah dan anak ini senantiasa memusuhi Nabi dan kaum muslimin. Setelah ayahnya meninggal, Ikrimah ini masih terus memerangi Nabi. Bahkan ketika sahabat karibnya yang bernama Khalid bin Walid ya, karena Ikrimah dan Khalid ini bersahabat itu sejak dari kecil. Karena kedua ayah mereka itu juga sahabat. Jadi Ikrimah dan Khalid bin Walid ini dua orang pemuda kebanggaan bangsa Quraisy. Kedua-duanya ini adalah panglima di dalam medan pertempuran ini, Pak ya. Kedua-duanya ya. Ahli dalam pertempuran. Ketika sahabatnya itu sudah masuk ke dalam Islam Khalid bin Walid ya. Ikrimah ini belum. Makanya ketika masa Fathu Mekah, ya, 10.000 pasukan kaum muslimin itu datang ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Ini Khalid berada di barisan kaum muslimin. Tapi Ikrimah ini belum. Nah akhirnya dua sahabat ini bertemu di dua barisan yang berbeda. Bertempur ya. Tapi Khalid lebih unggul, akhirnya Ikrimah kalah dan dia lari. Bahkan Nabi menyatakan Ikrimah ini termasuk penjahat perang. Ya. Artinya meskipun dia sudah menyerah, dia harus dibunuh. Karena sudah sangat banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Ikrimah ini. Ya. Meskipun dia ada di tempat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi kemungkaran di situ ya. Jadi dihalalkan di tanah haram ketika itu ya. Ini dalam masa sesaat saja. Dan Ikrimah lari ya. Kemudian istrinya bernama Ummu Hakim ya. Dia masuk Islam ya. Ummu Hakim ini seorang wanita yang sangat cerdas dan dia itu simbol kesetiaan dari seorang wanita ya. Dia masuk Islam ya. Di saat itu, di saat suaminya itu pergi melarikan diri ya. Akan tapi Ummu Hakim ini tetap berusaha setia kepada suaminya. Akhirnya dicari suaminya ke daerah Yaman. Didapati, ya, dibawa kembali oleh Ummu Hakim untuk dimintakan ampunan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mulailah terjadi apa? Terjadi awal perbaikan diri Ikrimah ini ya. Coba kita saksikan bagaimana sejarah itu mencatatnya, Pak ya. Ketika Ikrimah ya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Ikrimah ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ya Rasulullah, alimni khaira syai'in aquluhu. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya sesuatu hal yang terbaik yang bisa saya ucapkan. Ya. Jadi Ikrimah datang, ya. Kemudian sudah dimaafkan oleh Nabi. Kemudian Ikrimah tanya, apakah perkataan terbaik yang bisa saya ucapkan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takulu ya Ikrimah, katakanlah wahai Ikrimah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Katakanlah wahai Ikrimah, aku bersaksi tidak ada ilah yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan dan hamba Allah. Kemudian Ikrimah mengucapkannya, berarti dia masuk Islam. Kemudian Ikrimah tanya lagi, summa mada? Kemudian apalagi wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Rasul mengajarkan kepada Ikrimah dan pengajaran ini yang nanti akan dipegang teguh oleh Ikrimah semasa hidupnya ini, Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takulu ya Ikrimah, ushidullaha wa ushidu man hadara anni muslimun mujahidun muhajirun. Katakanlah wahai Ikrimah, saya mempersaksikan diri saya di hadapan Allah dan di hadapan kepada semua yang hadir bahwasanya saya ini adalah seorang muslim, seorang mujahid ya, seorang mujahid di medan pertempuran. Kemudian yang ketiga, saya adalah seorang yang muhajir, orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga yang diajarkan oleh Nabi dan Ikrimah ini berjanji untuk melaksanakan ketiga-tiganya. Jadi Ikrimah ini memulai masa keislamannya
ini dalam kondisi yang sangat-sangat menyedihkan, Pak. Jadi dia itu di masa dahulunya, ini adalah orang yang sangat-sangat benci terhadap Islam. Insya Allah kita di sini tidak ada yang sampai setara ini, ya. Tidak ada ya. Tidak ada yang seburuk Ikrimah ini ya di masa lalunya. Nah, kemudian Ikrimah berjanji dan dia mengucapkannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ikrimah, Al-yawma, pada hari ini wahai Ikrimah, la tas'aluni syai'an u'tihi ahadan illa a'taituka iyyahu. Wahai Ikrimah, pada hari ini ketika engkau meminta sesuatu kepadaku, aku akan memberikannya. Itu bahasa mudahnya seperti itu. Nah, Ikrimah mulai merealisasikan dari 3 janji yang dia ucapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal pertama ya, yang Ikrimah lakukan untuk perbaikan masa lalunya yang segitu buruknya, untuk masa depannya, dia melakukan langkah pertama ini, yaitu dengan memperbaiki keislaman dia. Dia mengatakan, ya Rasulullah ya, wahai Rasulullah, ini as'aluka antastaghfiroli kulla adawatin adaitukaha. Saya meminta kepada engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau memintakan ampun diriku kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya juga meminta maaf kepada dirimu dari setiap permusuhan yang pernah saya lakukan. Ini ciri seorang apa? Muslim berarti. Kan tadi Ikrimah kan janji 3 hal. Saya akan menjadi seorang Muslim, seorang mujahid dan seorang muhajir, orang yang hijrah. Nanti kita akan jelaskan bagaimana seorang Muslim sejati ini. Nah, Ikrimah ini meminta maaf kepada Nabi dan meminta Nabi untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri seorang muslim. Ini sesuai dengan hadis Nabi di dalam di dalam hadisnya ya. Kata Nabi, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Ya. Seorang muslim itu adalah yang orang muslim lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Kemudian Ikrimah mengatakan, au masirin au daqtu fihi au maqamin laqituka fihi au kalamin qultuhu fi wajhika au ghaibatika. Saya minta maaf atas semua upaya saya untuk menghalangi Islam dan untuk memusuhi dirimu. Itu bahasa mudahnya seperti itu. Atau sebuah perkataan yang saya ucapkan yang menyakiti dirimu dalam keadaan engkau di hadapanku atau ketika engkau tidak ada. Nah, ini permintaan pertama Ikrimah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menjawab ya, Allahumma gfir lahu kulla adawatin adaniha. Ya Allah, ampunilah Ikrimah dari setiap permusuhan yang dia lakukan kepada diriku ya. Dan setiap upaya yang dia lakukan untuk menghalangi dakwah Islam ini ya. Waghfir lahu mana la min irdi min wajhi au ana ghaibun anhu ya. Ini kata Nabi ya. Dan ampunilah dia setiap apa yang pernah dia lakukan terhadap kehormatan diriku dalam keadaan aku ada di situ atau dalam keadaan aku tidak ada di situ ya. Artinya mencela Nabi dan Nabi tidak ada di hadapannya ya. Nah, kemudian ya, setelah dia minta maaf dan dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu dia melakukan proses yang berikutnya. Nah, ini step yang pertama ini betul-betul harus kita pahami para jamaah sekalian ya. Jadi dalam proses perbaikan diri, ya, langkah pertama yang harus kita lakukan ini adalah kita itu meminta ampun kepada Allah atas kesalahan kita. Kemudian yang kedua, kita itu minta kerelaan kepada orang yang mungkin pernah kita zolimi. Ya. Ini langkah seorang muslim. Ya. Jadi kalau kita ingin muhasabah diri ya, itu langkah pertama itu seperti itu. Kita meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalau itu ada kaitannya dengan manusia, kita segera untuk meminta maaf seperti dilakukan oleh Ikrimah ini sebesar apapun itu ya. Dan tadi kita sampaikan ya, insya Allah kita
tidak sampai derajat kesalahan seperti kesalahannya Ikrimah ini ya. Kita tidak pernah membenci Rasul. Bahkan kita tidak pernah apa namanya menghalangi orang untuk berbuat kebaikan ya. Mungkin kita itu hanya belum terdorong untuk melaksanakan kebaikan ya. Nah, kemudian yang kedua, Ikrimah ini memenuhi janjinya sebagai seorang muhajir. Muhajir itu adalah orang yang hijrah. Orang yang hijrah itu adalah orang yang berpindah dari sesuatu yang tidak baik menuju kepada hal yang baik. Kadang ada orang itu sudah bertaubat, tapi dia belum melakukan proses perbaikan. Jadi ada taubat, ada inabah, ada dua sebetulnya. Taubat itu dia menyesali apa yang pernah dia lakukan. Misalkan ya, eh, dia dahulu pernah menzolimi orang lain misalkan ya. Nah, kemudian dia bertaubat, dia menyesali, ya. Dia tidak melakukan lagi. Ini berarti taubat. Nah, kadang-kadang ada hal yang terlupakan dari kita, yaitu yang disebut dengan proses inabah. Inabah itu proses untuk memperbaiki diri dan menutupi kesalahan. Misalkan ya, kita dulu pernah menzolimi teman kita ya. Kemudian kita berhenti, kita menyesali. Itu harusnya ada proses inabah. Artinya proses recovery ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia banyak melakukan amal soleh. Itu namanya apa? Inabah. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan inabahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudahnya seperti ini, Pak ya. Misalkan ya, kita itu memiliki sebuah penyakit diabetes misalkan ya. Ini penyakit yang cukup mematikan ya. Nah, berarti ketika orang kena diabetes, yang harus dia tinggalkan itu apa? Makan apa namanya? Konsumsi gula yang terlalu tinggi ya. Itu yang dia tinggalkan. Nah, dalam proses perbaikan itu dia bukan hanya meninggalkan makanan berupa apa? Mengandung gula yang tinggi ini, tapi dia juga harus melakukan hal yang lain. Di antaranya apa? Hidup sehat, olahraga dan seterusnya. Nah, itu kalau bahasa hatinya itu disebut dengan inabah. Nah, seperti itu, Pak. Atau contoh misalkan orang mengalami obesitas misalkan ya, kegemukan ya. Berarti karena dia banyaknya apa? Makan ya. Nah, dia ingin berhenti, berarti dia ingin bertobat. Berarti dia tidak makan melebihi kapasitas. Itu namanya taubat. Nah, kemudian dia melakukan upaya untuk menyehatkan dirinya dengan olahraga, tidur yang cukup, kemudian pikiran yang tenang dan seterusnya. Itu namanya inabah. Nah, kadang dalam proses taubat itu yang kita lupakan adalah proses inabah ini, Pak. Kita nyesel, cuman kita nggak berupaya untuk menutupinya. Nah, itu kalau dalam bahasa yang lebih luas, itu adalah seorang muhajir. Itu orang yang muhajir. Maka kita perhatikan nih, bagaimana proses inabahnya Ikrimah ya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan Ikrimah. Ini sangat baik untuk kita jadikan teladannya. Kata Ikrimah, "Amma wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, la ada'u nafaqatan anfaqtuha fi saddin an sabilillahi illa anfaqtu dhi'faha fi sabilillah. Wala qitalan qataltuhu saddan an sabilillahi illa qataltu dhi'fahu fi sabilillah." Kata Ikrimah, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak akan meninggalkan infak saya ketika ada kesempatan sebagaimana saya itu menginfakkan banyak sekali harta saya ini untuk memusuhi Islam dan ketika ada kesempatan infak saya akan menginfakkan berlipat-lipat. Nah, ini proses inabahnya Ikrimah ini, Pak. Jadi misalkan gini ya, dia dahulu menginfakkan harta 100 juta misalkan untuk membeli peralatan perang atau untuk membayar orang memusuhi Islam. Nah, di masa keislaman dia akan menginfakkan lebih dari itu untuk menutupi itu. Nah, ini adalah seorang muhajir. Nah, ini kalau kita aplikasikan kepada diri kita ya, misalkan ya, di masa lalu ya, di masa muda kita ya,
atau di masa kita itu belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengeluarkan uang kita itu untuk sesuatu yang maksiat misalkan ya, sesuatu yang sia-sia. Maka dalam proses inabah ini, seorang muhajir itu dia akan melakukan hal yang sama. Misalnya dulu pernah 100 juta, kita untuk apa gitu ya Pak ya? Sesuatu yang tidak benar ya. Maka dalam proses taubat kita, gunakanlah dengan harta yang sama, bahkan kalau bisa itu lebih lagi untuk menutupi hal itu. Ini yang dilakukan oleh Ikrimah. Ya. Misalkan contoh gini lagi. Kita dahulu menggunakan kaki kita misalkan ya. Di masa muda kita ya. Tapi sekarang masih muda semua sih ya. Di masa remaja kita lah gitu ya. Ini kaki pernah digunakan untuk berjalan menuju tempat maksiat misalkan. Nah, maka setelah masa taubat kita, gunakanlah kaki ini untuk ketaatan. Misalkan kita gunakan berjalan ke masjid, untuk sholat jamaah, untuk taklim. Atau mata kita, dahulu kita gunakan untuk sesuatu yang tidak baik, atau lisan kita. Maka setelah masa taubat kita, lakukanlah proses inabah, recovery. Dengan menggunakan mata dan lisan kita untuk sesuatu yang baik. Misalkan dulu mulut kita sering kita gunakan untuk mencaci maki orang lain, mata untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Maka gunakanlah di masa hijrah ini dengan banyak melihat kepada Al-Quran dan lisan kita banyak kita basahi dengan membaca Al-Quranul Karim. Nah inilah proses recovery yang terbaik. Jangan hanya kita nyesal gitu kan ya. Wah saya dulu nyesal pernah apa? Menggibahi fulan. Saya dulu nyesal pernah melihat sesuatu yang haram. Cuma nyesal saja. Tapi tidak ada apa? Proses inabahnya. Ini tidak akan maksimal. Bisa dipahami ya, ini konsep muhajir dari Ikrimah ini. Kemudian kata Ikrimah, dan saya ini pernah memerangi Nabi dan saya akan melakukan peperangan untuk membela Islam ini lebih-lebih ketimbang di masa saya memusuhi Nabi. Ini janji Ikrimah dalam proses apa? Hijrahnya ya. Nah, inilah hijrah yang benar ini, Pak ya. Jadi menyesal dan melakukan proses recovery dengan melakukan yang menjadi lawan keburukan itu. Atau misalkan tangan ya, kita gunakan dulu untuk apa? Menzolimi orang lain. Nah, setelah proses hijrah, gunakanlah tangan ini untuk hal-hal yang baik. Misalnya ada kegiatan kerja bakti di masjid ya, atau kerja bakti membersihkan lingkungan, gunakanlah tangan yang dulu pernah kita lakukan untuk maksiat ini untuk kebaikan itu ya. Ini adalah proses hijrah yang benar. Ada taubat, ada inabah. Nah, itu bahasa bahasa globalnya adalah seorang muhajir. Nah, ini dipenuhi oleh Ikrimah. Nah, kemudian yang ketiga ya. Jadi Ikrimah itu berjanji kepada Nabi untuk senantiasa dia menjadi seorang mujahid ya. Seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah seorang panglima yang sangat tangguh ini, Pak, Ikrimah ini. Dia adalah kebanggaan bangsa Quraisy, seperti Khalid bin Walid. Nah, janji ini tidak bisa dipenuhi oleh Ikrimah di masa hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini sampai jam berapa ini, Pak? Pak Fitrat, sampai jam berapa? Oh iya, siap. Cukup berarti ya. Nah, kita lihat yang ketiga ya. Jadi Ikrimah berjanji kepada Nabi untuk menjadi seorang mujahid. Ini sebetulnya sudah diketahui oleh Nabi ya. Karena Nabi adalah orang yang diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun kejadian itu belum terjadi. Jadi ketika Ikrimah awal proses ingin taubat dalam perjalanan, Nabi itu sudah mengingatkan sahabatnya. Kata Nabi, saya tikum Ikrimah mu'minan muhajiran. Akan datang kepada kalian Ikrimah, dia dalam keadaan mukmin. Nanti dia akan masuk Islam. Dia akan menjadi seorang muhajir. Kemudian kata Nabi, la tasubu abahu fa inna sabbal mayyit yu'dil hayya wa la yablughul mayyit. Janganlah kalian itu mencela ayahnya. Ketika Ikrimah datang, jangan lagi dicela ayahnya.
Karena sesungguhnya mencela mayit itu menyakiti orang yang hidup dan tidak akan sampai kepada mayit gitu. Jadi Nabi sudah meringatkan sahabatnya, jangan lagi ungkit-ungkit tentang masalah ayahnya. Kalian mencela ayahnya itu akan menyakiti orang yang hidup, yaitu Ikrimah itu. Dan celaan itu tidak akan sampai kepada Abu Jahal. Nah, kemudian di masa hidup Nabi, ini janji ini belum bisa dipenuhi oleh Ikrimah. Akhirnya Nabi meninggal ya. Dan ini bisa terjadi di tahun ke-15 Hijriah. Jadi Nabi itu meninggal di tahun 11 Hijriah, 4 tahun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 15 Hijriah, barulah janji ini ditunaikan oleh Ikrimah. Dia berjanji akan menjadi seorang mujahid. Ya. Artinya orang yang meninggal di medan pertempurannya. Ini terjadi di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini dalam proses untuk menguasai negeri Syam ketika itu, Pak. Jadi negeri Syam ini adalah negeri perbatasan antara Jazirah Arab dengan dataran Eropa. Itu negeri Syam. Di antaranya sekarang negara Lebanon, ya, negara Suriah, kemudian negara Suriah, Palestina. Itu semuanya masuk negeri Syam. Itu dahulu dikuasai oleh orang Romawi. Ya. Dikuasai oleh orang Romawi. Nah, di masa Umar bin Khattab, Umar ini memerintahkan kaum muslimin untuk membuka negeri Syam, dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ketika itu. Ya. Nah, akhirnya bertemulah pasukan kaum muslimin ini dengan orang-orang Romawi yang pada waktu itu kekuatan militernya itu paling tinggi di dunia. Jadi ketika itu dikuasai oleh orang Romawi dan orang Persia ketika itu. Orang Romawi dan orang Persia. Nah. Dan sampai sekarang pun mereka bermusuhan sampai sekarang, Pak. Yaitu orang Romawi itu orang Eropa, Persia itu orang-orang apa? Di sekitar Iran dan seterusnya. Itu sampai sekarang itu apa? Mereka itu apa? Bermusuhan ya. Nah, ketika itu kaum muslimin jumlah pasukannya ini hanya sekitar sepersepuluh dari pasukan orang Romawi. Kaum muslimin ini jumlahnya sekitar 36.000 saja. Sedangkan orang Romawi itu ada sekitar 240.000 ya. 240.000 menghadapi 36.000 ya. Kalau kita gimana itu Pak kira-kira ya? Kita sendiri dikeroyok orang 10 gitu ya. Mending kita maju atau kita ya udahlah kita damai aja gitu ya. Baik. Kalau hal-hal seperti ini tidak pernah berlaku di hadapan para sahabat Nabi, Pak. Kalau kita ya, kita ini tipe-tipe orang yang pengennya itu kan hidup panjang di dunia gitu ya. Tapi kalau para sahabat Nabi itu tidak. Ya, makanya para sahabat Nabi itu yang dicari itu justru adalah mati syahid. Nah, bertemulah dua pasukan yang sangat besar ini ya, yang dikenal dengan apa? Perang Yarmuk namanya, Pak. Perang Yarmuk ini tercatat di dalam sejarah dunia bahkan ya. Perang Yarmuk ini ya. 36.000 pasukan kaum muslimin ini berhadapan dengan 240.000 pasukan Romawi yang sangat kuat sekali, Pak. Baik. Bahkan ini nanti akan menjadi cikal bakal negeri Syam itu menjadi negeri Islam. Ini dampak dari perang Yarmuk ini, Pak. Jadi Suriah, Palestina itu masuk ke dalam negeri Islam itu gara-gara perang Yarmuk ini. Nah, dalam pertempuran yang sangat besar ini ya, itu hampir-hampir kaum muslimin itu kalah. Ya. Makanya Umar memerintahkan panglimanya yang awalnya Abu Ubaidah bin Jarrah itu diganti Khalid bin Walid. Ya. Abu Ubaidah ini termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga juga. Abu Ubaidah di antara 10 sahabat Nabi. Nah, kemudian Umar memerintahkan panglimanya diganti oleh Khalid bin Walid karena dalam keadaan sangat genting ini, Pak. Ya. Kaum muslim itu hampir dilibas habis oleh pasukan Romawi. Orang Romawi itu orangnya besar-besar ya. Bahkan pasukan elit Turki ya, Turki Utsmani itu dulunya adalah budak atau anak-anak yang ditangkap dari orang-orang Romawi dan mereka melakukan janji setia kepada Islam ya. Jadi pasukan elit Turki Utsmani itu adalah dari orang Romawi dulu awalnya. Itu dikenal dengan pasukan apa? Janissary ya. Pernah dengar ini, Pak? Pasukan elit Turki Utsmani, Khilafah Turki Utsmani ya. Itu adalah pasukan Janissary, itu adalah dari orang Romawi juga. Jadi mereka itu badannya sangat kuat dan mereka tuh ahli dan dalam strategi militer ya.
Nah, ketika itu diganti oleh Khalid bin Walid ya. Nah, dalam keadaan genting seperti itu, tampillah siapa? Ikrimah ini ya. Dia seorang panglima perang yang sangat disegani oleh kaum muslimin ketika itu ya. Nah, ketika itu Ikrimah mempersiapkan dirinya untuk menembus apa? Pertahanan kaum muslimin, pertahanan orang Romawi. Bentengnya itu yang ditembus oleh Ikrimah. Karena kalau seperti ini terus, ini dalam keadaan bahaya. Akhirnya Ikrimah menginisiasi pasukannya ya dengan membaiat sekitar 400 orang ya. Ini sebutkan dalam sejarah ya. 400 orang dibaiat oleh Ikrimah. Dibaiat itu artinya diambil janji ya. Kita tidak akan mundur sampai kita menembus pertahanan Romawi ini ya. 400 orang diambil sumpahnya oleh Ikrimah. Nah, ketika Ikrimah itu bersiap-siap ya, ditahan oleh Khalid bin Walid ya. Jadi Ikrimah dengan 400 pasukannya ingin menembus benteng kaum kaum Romawi ini ya. Nah, kata Khalid ya, la taf'al ya Ikrimah. Jangan engkau lakukan wahai Ikrimah. Fa inna qatlaka sayakunu syadidan alal muslimin. Ya. Ini nasihat Khalid kepada sahabatnya ini ya. Karena sesungguhnya terbunuhnya engkau nanti ini ya, karena ini sangat bahaya sekali ya. Nanti akan sangat besar dampaknya kepada pasukan kaum muslimin. Karena panglimanya sudah wafat. Maka ditahan oleh Khalid ya. Jangan Ikrimah ya. Ketika engkau meninggal nanti, karena 400 dihadapi oleh 240.000 pasukan, itu nggak ada apa-apanya ya. Bisa dikepung habis sudah ya. Nah, kemudian Ikrimah dia teringat janjinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kata Ikrimah, ilaika anni ya Khalid ya. Ilaika anni ya Khalid ya. Menyingkirlah wahai Khalid ya. Artinya biarkan saya wahai Khalid ya. Dan Ikrimah mengatakan, laqad kana laka ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabiqatun. Amma ana wa abi faqad kunna min asyaddin nasi ala Rasulillah. Engkau wahai Khalid, engkau sudah lebih dahulu masuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ana ya. Adapun saya wa abi dan ayahku kunna min asyaddin nas. Kita adalah orang yang sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini proses inabah lagi nih. Dahulu saya ini memusuhi Nabi, dan sekarang ada orang Romawi yang ingin meruntuhkan agamanya Nabi ini. Ikrimah mengatakan, dakni ukaffiru amma salafa minni. Wahai Khalid, dakni, biarkan saya ukaffiru amma salafa minni. Supaya saya ini ukafir, saya ini menebus amma salafa minni, sesuatu yang pernah saya lakukan di masa lalu. Jadi Ikrimah teringat dengan pertempuran yang dilakukan untuk memusuhi Nabi. Biarkan saya wahai Khalid, saya ingin menebus kesalahan saya memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ikrimah mengatakan, laqad qataltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawatina katsiratin wa afiru minar rumi al-yauma inna hadzal lan yakuna abada. Ini perkataan terakhir Ikrimah kepada Khalid. Ini perkataan terakhir ini, Pak. Saya dahulu memerangi Rasul di banyak sekali pertempuran, banyak sekali kesempatan dalam perang Badar, dalam perang Ahzab, dalam perang Uhud, itu semuanya ada Ikrimah di situ. Bahkan dalam perang Ahzab atau perang Khandaq itu ya, Ikrimah itu yang membawa kudanya untuk melompati itu untuk apa? Memerangi kaum muslimin ya. Itu Ikrimah sampai seperti itu dulu permusuhannya. Nah, kata Ikrimah, saya dahulu memerangi Rasul di banyak sekali pertempuran. Wa afirru minar rumi al-yaum. Setelah saya banyak sekali memusuh Islam dan Romawi ini ada di hadapan saya, apakah saya akan lari pada hari ini dari orang Romawi? Itu kata Ikrimah. Dan dia mengatakan kalimat terakhir ini, inna hadalan yakuna abada. Sesungguhnya ini tidak akan pernah terjadi selama-lamanya dalam hidup saya, wahai Khalid. Saya akan menjaga agama yang dulu saya perangi ini ya. Saya akan menjaga dengan segenap hati saya dan tenaga dan bahkan jiwa saya. Itu perkataan Ikrimah terakhir kepada Khalid bin Walid. Akhirnya 400 pasukan ini menembus apa? Benteng orang Romawi yang itu mengakibatkan bangkitnya semangat pasukan kaum muslimin ya. Dia melihat Ikrimah dan bala tentaranya ini sangat berani, akhirnya kaum muslimin juga ikut-ikutan ya. Nah, akhirnya
Di dalam pertempuran itu ya, orang Romawi itu sampai terbunuh pasukannya itu seperempatnya, Pak. Seperempat lebih bahkan. Itu dalam sejarah dicatat orang Romawi terbunuh dalam perang Yarmuk itu sekitar 70.000 pasukan. 70.000 ya. 240.000 hilang 70.000 ya. Berarti berapa persennya itu? Seperempat ya, seperempat lebih ya. Nah, kaum muslimin ketika itu terbunuh sekitar 4.000 ya. Sekitar 4.000. 70.000 orang Romawi, 4.000 kaum muslim. Sehingga berakhirlah perang Yarmuk dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Akhirnya negeri Syam itu sampai sekarang. Yang dahulunya adalah beragama Nasrani sekarang menjadi muslim. Negeri Syam. Itu dampak dari perang Yarmuk. Dan itu termasuk jasa dari Ikrimah. Nah, ketika berakhir perang ya, itu kan dicari korban perang ya, dicari. Kemudian di situ ada 3 orang yang betul-betul sedang dalam keadaan terluka parah. Sangat lemah sekali ya, terluka parah. 3 orang ini ditemukan ya. Baik. Kemudian ada seorang pasukan yang membawa air untuk membantu orang 3 ini ya. Itu sebutkan dalam sejarah ya, ada 3 orang, yaitu yang pertama bernama Al Haris ibn Hisham, yang kedua adalah Ayyash ibn Abi Rabi'ah, ini adalah sepupunya Khalid. Kemudian yang keempat adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Selesai pertempuran, ternyata Ikrimah masih hidup dan dalam keadaan sangat lemah sekali. Karena saking banyaknya luka yang dia dapati. Kemudian air ini ingin diberikan kepada Ikrimah ya, untuk diminum ya. Kemudian ketika Ikrimah ingin minum, dia melihat ya, saudaranya bernama Ayyash ini ya. Dia juga kehausan. Kata Ikrimah, berikan air ini kepada Ayyash. Kemudian dibawa air ini kepada Ayyash. Kemudian ketika air itu sampai kepada Ayyash ya. Kemudian Ayyash juga melihat Al Haris ibn Hisham ini juga kehausan. Akhirnya dia mengatakan berikan kepada Haris ibn Hisham. Ini Masya Allah Pak ya. Kalau kita kira-kira gimana nih Pak ya? Jangankan kita dalam keadaan sakaratul maut ya. Kita habis olahraga gitu kan. Kehausan ada minum, udah saya duluan kan gitu ya. Ini dalam keadaan sangat sekarat ini Pak ya. Pertempuran yang sangat Masya Allah dalam sejarah itu Pak. Perang Yarmuk ya. Nah akhirnya diberikan kepada Haris ibn Hisham. Ternyata ketika air itu sampai ke Haris ibn Hisham, ternyata Haris ibn Hisham itu sudah meninggal dahulu dalam keadaan syahid. Ya. Kemudian balik kepada Ayyash, ternyata Ayyash itu sudah meninggal. Kemudian balik kepada Ikrimah. Dan Ikrimah juga sudah dalam keadaan meninggal dalam keadaan syahid. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah salah satu di antara contoh ya. Jadi proses muhasabah ya, sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terbaik ya. Jadi Ikrimah dia berjanji kepada Nabi untuk menjadi seorang muslim, seorang mujahid dan seorang yang muhajir ya. Itu yang senantiasa harus kita tanamkan dalam proses perbaikan diri ya. Dan akhirnya Ikrimah ini meninggal dalam keadaan syahid ya. Dan sampai sekarang kita saksikan ya, negeri Syam ya, yaitu negeri Suria, negeri Palestina, Lebanon ya. Kemudian apa lagi? Apa Pak? Yordania ya. Kalau Irak beda ya. Nah, Yordania. Nah, itu semuanya menjadi negeri Islam. Itu dampak dari kemenangan dalam perang Yarmuk dan itu tidak lepas dari jasa Ikrimah. Yang akhirnya di masa khilafah Umar bin Khattab ya, setelah negeri Syam itu ditaklukkan, akhirnya Umar inilah yang datang sendiri untuk menerima kunci Baitul Maqdis ketika itu Pak. Jadi ketika itu orang-orang Romawi tidak mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis kecuali khalifah sendiri yang datang. Akhirnya apa? Dalam sejarah itu Umar sendiri yang datang dari Madinah dengan satu orang pengawalnya saja, dengan mengendari satu kendaraan saja. Kalau Umar itu capek, dia naik kendaraan.
Kalau pengawalnya capek, pengawalnya naik kendaraan Umar yang nuntun. Ini bisa dibayangkan zaman itu, Pak ya. Ini khalifah ya. Kalau zaman sekarang ada nggak kayak gini, Pak ya? Masya Allah, Pak ya. Itu Palestina akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin ya. Kemudian ketika Umar itu datang di hadapan orang banyak ketika itu ya, ini sebagai penutup kajian kita ya. Ketika datang itu dalam keadaan Umar itu biasa saja gitu. Kemudian dikritiklah oleh panglima perangnya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Wahai Umar ya, saat ini adalah momen yang sangat luar biasa ya. Disaksikan oleh seluruh dunia. Karena ketika itu Palestina menjadi rebutan dunia sampai akhir zaman itu nanti Pak ya. Karena nanti munculnya apa namanya Nabi Isa itu nanti akan ada di daerah situ juga ya. Turunnya Nabi Nabi Isa, maaf. Turunnya Nabi Isa ya. Kemudian kata Umar ya, ini jawab oleh Umar kepada panglima perangnya ini ya. Kita dahulu ini mulia dengan Islam. Ya. Jadi yang menjadikan kita mulia itu bukan dunia, tapi Islamlah menjadikan kita mulia. Jadi biarlah saya dalam keadaan seperti ini apa adanya. Nah kemudian selesailah penyerahan kunci Baitul Maqdis, kemudian mampir ke rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Ketika Umar itu masuk ke rumahnya, didapati rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah itu nggak ada apa-apanya, Pak. Hanya apa? Hanya berupa ruangan saja, dan itu hanya ada satu dua bejana saja. Berarti Abu Ubaidah sama nggak dengan Umar itu? Sama saja, 11-12 sama Umar. Ya. Nah itulah pemimpin kaum muslimin ya. Itu mereka mendahulukan kepentingan umatnya dan kepentingan rakyatnya. Jadi panglimanya mengkritik khalifahnya, ternyata panglimanya juga sama gitu. Baik. Ya itulah. Sehingga Islam itu di masa itu menjadi agama yang sangat disegani di seluruh seluruh dunia. Nah, mungkin itu bisa kita sampaikan ya pada kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan cerita ini menginspirasi kita ya. Nah. Bagaimana cara proses perbaikan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak? Biasanya Pak Haji nih, mana Pak Haji? Baik. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu sebetulnya juga sama ya. Karena semua itu dalam hadis jelas disebutkan ya. Nah. Baik. Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah ya. Meskipun itu dengan nama Rasulullah ya. Itu juga tidak diperbolehkan Pak ya. Kita cukup mengatakan demi Allah ya. Baik. Karena Rasulullah juga termasuk bagian dari makhluk ya. Wallahu taala alam bisawab. Sering ya demi Allah demi Rasulullah gitu ya. Kita cukupkan dengan penyebutan demi Allah ya. Kadang-kadang ada juga orang yang diambil sumpah itu kan kadang dengan Al-Quran gitu ya. Taib. Nah Al-Quran itu termasuk dari kalamullah ya. Taib. Seperti dalam doa ya, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Aku berlindung bikalimatillah dengan kalimat kalau itu ada dalam hadisnya ya. Taib. Nah seperti itu ya. Jadi ketika kita bersumpah ya, itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian dari bab tentang masalah kesyirikan ya. Taib. Dan kesyirikan itu meskipun kecil, itu lebih besar ketimbang dosa besar itu, Pak. Nah, taib. Kesyirikan meskipun dianggap sebagai syirik kecil, tapi itu lebih besar ketimbang dosa dosa besar ya. Taib. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ada lagi, Pak?
Ini kayaknya banyak yang nggak hadir ya. Ini masih pada liburan kayaknya Pak ya. Nah, hmm, baik. Nah, apa yang menjadi kendala apa itu Pak? Debus ya? Oh, baik. Nah, jadi asal muasal sufi ya. Jadi ajarannya adalah tasawuf namanya ya. Sebetulnya tasawuf itu adalah pensucian jiwa aslinya ya. Dikatakan sufi itu karena penyandaran kepada suf. Suf itu adalah wol ya, wol. Jadi kain yang terbuat dari wol. Jadi sebuah kain yang kasar lah gitu ya. Nah, penyandaran apa namanya sebuah kegiatan meninggalkan dunia dan fokus dengan akhirat disandarkan kepada suf karena pada zaman dahulu awalnya gitu. Jadi mereka itu tidak pakai pakaian yang mewah, tapi hanya menggunakan pakaian terbuat dari wol saja. Supaya apa? Mereka itu ingat bahwasanya dunia ini hanya sementara saja. Itu awalnya seperti itu. Jadi proses untuk apa namanya mengingatkan diri mereka ya. Taib. Nah, kemudian di masa-masa yang sekarang ini ya itu jadi banyak sekali apa? Banyak sekali eh, hal-hal yang menjadi ajaran-ajaran yang kita memang harus tafsil ya. Maksudnya nanti ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Ya, seperti itu ya. Makanya nanti ini nggak bisa dijawab secara global ya. Adapun tentang masalah apa namanya debus ya, kekebalan itu ya. Itu ada yang dulu pakai apa namanya diminum gotri dan seterusnya ya. Pernah tahu itu Pak? Pernah tahu itu Pak? Saya tahu karena memang dulu di masa kecil saya ya. Itu karena memang kita tinggal di daerah antara orang Bali dan orang Banten gitu-gitu. Jadi masa kecil saya itu hal seperti itu. Jadi, jadi masa kecil itu udah kebal dulu Pak. Sebelum saya tahu dulu Pak. Bahkan kita anak-anak kecil di kampung kita itu makan beling itu biasa. Tahu beling Pak ya? Kaca itu ya. Itu biasa. Ya. Baik. Nah setelah kita mulai belajar dan seterusnya. Nah kita ada sebuah apa namanya contoh dari Nabi ya. Seandainya hal seperti itu ya diajarkan oleh Nabi, mungkin akan ada banyak riwayatnya. Dan insya Allah dalam setiap pertempuran itu nggak akan ada yang terluka kan betul Pak? Nggak perlu ada yang mati syahid. Kan seperti itu ya. Ketika hal itu diajarkan oleh Nabi ya, dan itu banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi, tidak akan ada yang terluka. Nah ternyata Nabi dan para sahabatnya ketika di medan pertempuran mereka terluka. Itu logika saya sederhana seperti itu ya. Makanya saya kembalikan, ini ada tidak riwayat dari Nabi ya? Ketika ada riwayat dari Nabi, saya akan melakukannya. Tapi sampai sekarang saya belum menemukannya. Maka saya sikapnya seperti itu ya. Jadi saya tidak menjudge macam-macam ya. Cuman saya hanya berpikir untuk diri saya sendiri seperti itu. Nah, saya bisa menjawab seperti ini karena dulu memang sudah dari sejak kecil itu hal-hal seperti itu sudah sangat biasa ya. Jadi kita mengetahui secara detail ya, apa yang diamalkan dan seterusnya ya. Taib. Itu nanti akan ada jenjang-jenjang di dalam kesufian ya. Jadi nanti ada wali kutub dan itu wali itu bertingkat ya. Nah, seperti itu. Itu dunia kesufian. Saya tidak ingin berkomentar banyak ya, cuman ketika saya dapati itu ada sesuai dengan sunnah Nabi dari siapapun itu kita ikuti. Jadi nggak usah mengkelompok-kelompok gitu. Ketika ini sesuai dengan sunnah Nabi, ya kita katakan itu kita ikuti. Ketika tidak ada dalam sunnah Nabi, ya kita tidak perlu mengikuti. Karena seperti itu ya. Taib. Entah itu dari siapapun ya. Itu yang saya ketahui ya. Dari apa yang saya jalani dulu, Pak ya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Pernah merasakan kekebalan gitu, Pak? Pernah, Pak? Baik.
Itu emang beneran gitu ya. Di gini itu nggak masalah. Itu macam-macam caranya. Kalau kita dulu pakai seperti apa namanya? Eh, itu gotri loh. Tahu gotri Pak ya? Jadi besi-besi kecil itu diminum seperti itu. Itu dulu mulai ramainya ketika ada di masa-masa tahun berapa ya, masih pemerintahan Soeharto ya. Itu dulu banyak ninja-ninja dari daerah Banyuwangi dulu. Masih ingat cerita ini Pak ya? Nah, jadi ninja-ninja gelap yang banyak melakukan pembunuhan ke santri-santri dan seterusnya ya. Akhirnya dulu di daerah saya itu semuanya dilatih untuk hal seperti itu ya. Ini biasa banget, di gini tuh nggak apa-apa Pak. Beneran nggak apa-apa gini. Jadi di kampung kita biasa bawa senjata tajam dulu di kampung kita ya. Ada namanya senjata tradisional itu badik namanya, senjata kecil. Bahkan anak-anak SMA itu kalau berangkat sekolah itu bawanya senjata tajam dulu ya di kampung kita ya. Baik. Mm-mm. Betul. Nah, baik. Nah ini pembahasan nanti akan ada dua nih Pak. Baik. Jadi pembahasan yang pertama, ketika yang dibahas adalah masalah keilmuannya ya. Ini juga pernah ditanyakan oleh Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ketika apa nama karena di masa kesufian itu banyak muncul di Irak. Ketika itu umat Imam Syafi'i juga masih ada di Irak ketika itu Pak, sebelum beliau ke Mesir ya. Nah kata Imam Syafi'i, ketika kalian melihat ada orang berjalan di atas air, jangan kalian takjub sampai kalian melihat amalannya itu sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak. Kalau sesuai dengan sunnah Nabi, berarti itu karomah namanya. Dan karomah ini memang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Itu dari sejak zaman para sahabat Nabi. Kalau Nabi kan namanya mukjizat. Kalau selain Nabi itu namanya karomah. Makanya ketika kita ada orang melihat ada orang yang memiliki hal yang sangat luar biasa dan amalan ibadah dia sesuai dengan sunnah Nabi itu karomah itu Pak. Itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karomah itu didatangkan untuk supaya hamba itu istiqomah. Sebetulnya antara karomah dengan istiqomah itu tinggi yang mana? Tinggi istiqomah, Pak. Karena karomah didatangkan supaya hamba itu bisa istiqomah. Makanya ketika orang bisa istiqomah tanpa karomah, itu sudah dapat yang tertinggi nggak? Dapat yang tertinggi. Ibarat gini, dia itu nggak usah kerja, tapi udah dapat gaji. Sama dia kerja dapat gaji, itu mendingan yang mana, Pak? Nggak kerja dapat gaji. Jadi ketika kita dapati ada orang-orang yang ada soleh dan amalan dia sesuai dengan sunnah Nabi dan dia itu memiliki hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, entah dia itu ada kekebalan, kemudian dia bisa berjalan di atas air, itu karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan itu tidak bisa dipelajari itu Pak, itu datang dari Allah ya. Sama seperti sahabat Nabi ya, ini juga karomah dimiliki oleh Umar ya, ketika Umar sedang khutbah di atas mimbar, Umar itu bisa melihat pasukannya dari jarak jauh, ini kan karomah. Makanya ketika Umar di atas mimbar, Umar itu sampai mengomandoi pasukannya, kalian ke sini itu di hadapan para nabi ketika itu, di hadapan para sahabat ketika itu ada di Madinah. Nah, ini kan karomah juga. Nah, jadi cara untuk melihat ini karomah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah lihat ketika orang ini betul-betul di atas sunnah Nabi, orangnya ibadahnya baik, ilmunya juga baik, itu karomah bagi dia. Nah, gitu, Pak. Tapi kalau dia itu sholat juga katanya anak sholatnya di Mekah gitu kan. Loh Pak kok nggak sholat di masjid? Anak sholatnya di Mekah gitu kan. Terbang gitu kan. Ada nggak seperti itu? Nah, baik. Nah kita harus kembali kepada sunnah Nabi. Pak. Jadi cara menilai itu juga nasihat Imam Syafi'i ya. Gitu Pak. Baik. Apakah orang yang sholat itu dia pasti punya karomah? Enggak juga. Kenapa? Karena intinya kan istiqomah. Karomah itu hanya untuk membantu saja. Gitu ya, insya Allah ya, Pak ya. Taib Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin cukup ya. Nah, jika benar datang dari Allah, ketika ada salahnya, itu mungkin sedikitnya ilmu yang saya miliki.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi